Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirini Indrajaya. Saya dari Lokal A2. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang UNCLOS. Ini dari mata kuliah Sumber Daya Laut Tropis. Jadi kita langsung ke materinya aja. Jadi yang pertama ada pengertian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, United Nations Convention of the Law of the Sea, UNCLOS. Juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut. Adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga, UNCLOS 3, yang berlangsung pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Dan UNCLOS ini adalah hasil dari konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak 1973 sampai dengan 1982. Hingga kini, tak kurang dari 158 negara yang telah menyatakan bergabung dengan konferensi termasuk Uni Eropa. Dan di sini ada isi hukum UNCLOS. UNCLOS atau hukum laut ini pun berupa penetapan bangsa kelautan, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah terkait kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah kelautan. Masuknya UNCLOS ke Indonesia, sejak tahun 1985, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Dan UNCLOS sendiri pun berperan penting bagi Indonesia, karena dengan adanya UNCLOS yang kemudian diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional membuat adanya kejelasan batas wilayah dari negara Indonesia sehingga dapat dijadikan alat legitimasi dalam menjalin hubungan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang isi konvensi. Konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam menggunakan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan Perjanjian Internasional mengenai Laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994. Setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat ini telah ada 158 negara termasuk Uni Eropa telah bergabung dalam konvensi ini. Nah, itu dia teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian bisa mengerti dan bisa memahami pentingnya UNCLOS di Indonesia ataupun di luar negeri. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.